Lembaga keuangan non-bank, tema yang kami ambil adalah leasing, dibuat oleh kelompok 4, 1 Rudy Saputra, 2 Muhammad Salahuddin, 3 Arya Firmansyah, 4 Gestal Iza Nurisada, 5 Sabila Khairi. Pengertian leasing sendiri menurut ulama OJK, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, di sini ada beberapa dasar hukum leasing di Indonesia, di antaranya 1 SKB, Menkeu dan Menperin dan Mendak nomor 122/MK garing 2 tahun 1974 dan nomor 30/KPB garis miring 1 garis miring 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Yang kedua ada SK Menkeu nomor 650 garis miring MK garis miring Ranoi 4 garis miring 5 garis miring 1974 tentang penegasan ketentuan pajak leasing dan besarnya biaya materai terhadap usaha leasing. Berikutnya ada keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 titik tanggal 21 November tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Berikutnya yang terakhir ada peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, peraturan Menteri Keuangan nomor 100 garis miring PMK titik 010 garis miring 2009 tentang perusahaan pembiayaan. Oke, kami lanjutkan presentasinya. Pihak-pihak dalam leasing dan lessor, yaitu badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan pada lease dalam bentuk barang modal. Mereka akan memperoleh kembali modal ditambah keuntungan melalui angsuran yang dibayarkan oleh pihak peminjam. Kemudian lease, yaitu yang dimaksud dengan lease dalam transaksi leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Ketika mereka berhasil melunasinya, maka lease bisa memilih untuk membelinya atau mengembalikannya kepada lessor. Kemudian ada supplier, yaitu kedudukan supplier dalam transaksi leasing adalah sebagai penyedia barang pesanan lease yang akan dibayar secara lunas oleh lessor. Kemudian ada bank, yaitu yang dimaksud di sini adalah mereka meskipun tidak terlibat secara langsung, jadi bank itu seringkali mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lessor. Jadi pemberi leasing akan menggunakan peminjaman bank sebagai modal memenuhi permintaan lease. Kemudian jenis-jenis leasing ada capital lease, operating lease, celestic lease, leverage lease, cross border lease. Nah, di sini kita mendatangi salah satu kantor yang menyediakan leasing juga, yaitu adalah BFI Finance yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Ruko Dupan Mall, Kota Pekalongan. Nah, sejarah dan latar belakang PT BFI Finance Indonesia Tbk berdiri pada 1982 dengan nama PT Manufaktur Hanover Leasing Indonesia yang merupakan perusahaan kongsi antara manufaktur Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dan pemegang saham lokal. BFI Finance adalah perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia, sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang Bursa Efek Indonesia atau BFI Finance melakukan penawaran umum perdana pada Mei tahun 1990 dengan kode saham
BFIN. Nah, setelah menjalankan proses restrukturalisasi, setelah menjalankan proses restrukturalisasi utang akibat krisis keuangan pada tahun 1998, BFI Finance secara resmi berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tahun 2001. Kita lanjut, visi dan misi BFI Finance. Visinya menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Misinya menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif. 2. Mencapai tingkat pengembangan modal yang superior dan mempertahankan reputasi perusahaan. 3. Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi. 4. Membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis. 5. Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. BFI Finance adalah perusahaan pembiayaan terpercaya di Indonesia. Pada pasar 41 tahun hadir dan melayani kebutuhan keuangan masyarakat. 2 juta orang telah memilih BFI Finance sebagai mitra keuangannya. 200 lokasi pelayanan yang tersebar di Indonesia. 12.000 agen aktif. Nah, kegiatan usaha BFI Finance pada dasarnya meliputi 3 jenis pembiayaan. 1. Pembiayaan modal kerja, investasi, dan multiguna yang ditujukan untuk kebutuhan produktif seperti modal kerja, investasi, dan pengembangan usaha maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pernikahan, renovasi rumah, dan lain-lain. 2. Pembiayaan sales leaseback, yakni pembiayaan untuk pembelian mesin dan alat berat baik baru maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat industri seperti mesin ekskavator, bulldozer, kren, forklift, berbagai jenis truk, mesin cetak, mesin industri, hingga alat-alat kesehatan. 3. Pembiayaan tanpa tabungan untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Presentasi akan saya lanjutkan. Selanjutnya pembiayaan dengan jaminan dan tanpa jaminan. Yang pertama ada BPKB mobil. Dapatkan dana pencairan hingga 85% dari nilai kendaraan dan tenor hingga 4 tahun. Untuk BPKB motor, dapatkan pinjaman dengan proses cepat dan tenor maksimal hingga 24 bulan. Untuk sertifikat rumah, bunga rendah mulai dari 0,9% per bulan dan tenor pinjaman panjang hingga 7 tahun. Pembiayaan syariah, pembelian mobil bekas dan multiguna syariah dengan fitur tanpa denda dan tanpa penalti. Pembiayaan tanpa jaminan, pinjaman modal usaha tanpa jaminan untuk pelaku UMKM hingga 30 juta. Syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk syarat-syarat pembiayaannya, yang pertama ada BPKB mobil, yaitu dokumen data diri dan profil kendaraan. Untuk BPKB motor ada dokumen data diri dan profil kendaraan. Untuk sertifikat rumah ada dokumen data diri, profil rumah atau logo. Pembiayaan syariah ada dokumen data diri dan sesuai pilihan pembiayaan, yaitu MyCars, MyFaidah, MyHajat, MyTalim, dan MyBFI Share. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu ada dokumen data diri, pelaku usaha online yang berdomisili seperti Bapet. Untuk proses pengajuan pembiayaannya, yaitu dapat di berbagai keuntungan melalui pembiayaan dari BFI Finance. Yang pertama ada form online, isi form dan lengkapi data diri agar pinjaman dapat disetujui. Yang kedua ada konfirmasi. Setelah data diri isi terlengkap, Anda akan dihubungi call center kami. Untuk ketiga, survei. Pihak BFI Finance akan melakukan survei untuk proses selanjutnya. Untuk yang terakhir ada pencairan dana. Dana pinjaman akan dicairkan ke rekening yang terdaftar. Halo. Yuk, next. Halo. Baik, di sini saya melanjutkan tentang skema angsuran pembiayaan dari BFI Finance.
Yang pertama ada bunga flat per bulan dari mobil sendiri. Bunga rendahnya berada di 0,89% sampai dengan 1,1% flat per bulan. Untuk motor sendiri mulai dari 2,5%, dan untuk sertifikat rumah mulai dari angka 0,9% sampai dengan 2%. Untuk suku bunga per tahunnya untuk mobil sendiri berada di angka 10,86% sampai dengan 12,12% sesuai kondisi aset dan kelengkapan dokumen. Untuk motor mulai dari 11,5% juga sesuai dengan kondisi aset dan kelengkapan dokumen. Untuk sertifikat rumah sendiri mulai dari 18% sampai dengan 24% juga sesuai kondisi alat, kondisi aset dan kelengkapan dokumen. Untuk minimum dan maksimum pinjaman untuk mobil sendiri mulai dari 10 juta hingga 85% dari nilai kendaraan, dan untuk motor sendiri mulai dari 1 juta hingga 85% dari nilai kendaraan. Untuk sertifikat rumah berada di angka 100 juta hingga 3 miliar. Untuk tenor atau angsuran mobil sendiri dapat diangsur 12 sampai 48 bulan, dan untuk motor 6 sampai 24 bulan. Untuk sertifikat rumah itu tergantung kesepakatan bersama. Dan yang kelima ada proses kerja. Untuk mobil sendiri pencairannya 2 hari, dan untuk motor 2 hari. Untuk sertifikat rumah 11 hari. Untuk domisili mobil seluruh Indonesia kecuali Aceh. Untuk motor seluruh Indonesia juga kecuali Aceh. Untuk sertifikat rumah hanya bisa di Jabodetabek, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Yang kesimpulannya, perusahaan leasing atau multifinance adalah perusahaan sewa guna lembaga non-bank. Perusahaan jenis ini berperan sebagai layanan pembiayaan berbasis kontrak, bisa juga digabungkan dengan pembelian secara kredit. Ya, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan tentang perusahaan leasing dari kelompok kami. Kurang lebihnya akan disampaikan oleh yang lain. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.